Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Saya Warindra dari Yogyakarta. Kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10, 12-14. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Kemudian Yesus berkata, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, semoga Anda semua bergembira. Bacaan yang baru saja kita dengarkan adalah kutipan Injil dari kata Evangelium, Sanctum Evangelium Secundum Matthew, artinya kabar gembira menurut Matius. Jadi semestinya kita bergembira mendengarnya. Mari kita cari pesan gembiranya. Saya merefleksikannya dari lingkungan terdekat. Tetangga saya di kampung memelihara kucing. Anak-anak suka bermain dengan anak-anak kucing itu. Anak kucing ini lucu dan suka bermain. Beda dengan kucing dewasa yang suka mencuri ikan di dapur. Ada miripnya, anak kecil biasanya juga disukai oleh orang dewasa karena sifat sederhananya. Tingkah laku dan tutur katanya serba polos dan terkesan lucu. Mungkin dengan melihat anak kecil,
orang dewasa seperti diingatkan kembali akan masa lampaunya. Bisa jadi masa lampau itu adalah masa yang indah, masa yang selalu dikenangnya dan dirindukannya. Kehadiran anak-anak itu memang sepertinya menghadirkan kembali kenangan akan Firdaus yang hilang. Dalam bacaan hari ini, Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah para murid agar tampak jelas bedanya, besar dan kecil. Itu sesuai dengan pertanyaan mereka. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Namun sesuatu yang tidak wajar terjadi. Yesus menunjuk bocah yang secara fisik lebih kecil dari para murid itu adalah yang lebih besar. Dan malah Yesus menyampaikan pesan bahwa barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil itu, ia tidak bakalan masuk kerajaan surga. Tentu maksudnya bukan secara fisik. Barangkali yang dimaksudkannya adalah sifat-sifat utama seorang anaklah yang harus dimiliki orang dewasa yang ingin masuk kerajaan surga. Dan itu antara lain adalah kesederhanaan, kepolosan, dan ketergantungannya. Pada anak, ketergantungan itu berkaitan dengan ketidakmampuannya di banyak hal, sehingga mesti ditopang orang tuanya. Kita dan murid-murid tentu diharapkan mentransformasikan ketergantungan ini sebagai sikap rendah hati, penyerahan diri, dan menggantungkan hidup pada Allah. Inilah iman. Nah, kalau begitu berarti orang telah menemukan jawaban untuk selamat, masuk dalam kerajaan surga. Inilah kabar gembiranya. Tapi ini belum menjawab soal siapa yang terbesar di sana. Namun, apakah pertanyaan itu penting? Pertanyaan ini biasanya diajukan oleh orang dewasa yang tidak lagi sederhana. Justru atas pertanyaan itu, Yesus meminta kita untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil, sebagaimana disebutkan dalam bacaan tadi. Lalu, apa hubungannya dengan kisah berikut tentang domba yang hilang? Pesannya jelas, jangan takut menjadi yang kecil, karena kita semua meski kecil tetap berharga di mata Tuhan. Gembala dalam bacaan hari ini mempertaruhkan 99 ekor lainnya untuk mencari satu yang tersesat. Bukankah lebih realistis mengikhlaskan yang satu itu daripada mengalami risiko atas 99 ekor lainnya? Matius jelas-jelas menyebut tempat penggembalaan itu pegunungan, bukan padang rumput tanah datar. Di pegunungan tentu medannya lebih rumit, banyak ceruk, jurang, dan bebatuan tidak rata. Kemungkinan tersesat memang sangat besar. Gembala itu terkesan mengabaikan manajemen risiko dalam mengejar targetnya. Ini jelas-jelas mau menggambarkan bahwa orang-orang kecil itu bernilai di mata Yesus sebagai gembala yang baik, pastor bonus. Satu adalah kecil dibanding 99 yang lebih besar. Satu adalah minoritas dibandingkan 99 mayoritas. Pencariannya menunjukkan bahwa ia menganggap kita berharga. Perumpamaan selalu
sudah memuat pesan teologisnya sendiri. Tidak harus ditemukan dalam rasionalisasi metafornya. Perumpamaan ini juga sudah memuat pesannya dengan jelas di akhir kisah, bahwa Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya hilang. Meski kecil, kita berharga di mata Tuhan. Inilah kabar gembira hari ini. Sahabat Fresh Juice, marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah meneguhkan dan menggembirakan kami dengan sabdamu hari ini. Semoga kami mampu menjalani hidup dengan sikap sederhana, rendah hati, dan menggantungkan hidup kami hanya padamu. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 11 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.